dapat info ini kebetulan ya ada kabar katanya Bunga sering pulangnya telat, apa hari Rabu, hari Kamis, atau hari apa Bapak juga beberapa minggu Bapak cek infonya katanya sering telat. Nah, makanya kalau kita juga aku kan ikut eskul ya? organisasi. Oh, organisasi. Organisasi yang batas kumpulnya itu kan jam 5. Jam 5. Nah, jam 5. Habis jam 5 kan biasanya aku tuh nggak langsung pulang loh, Pak. Tapi di sekolah ada? Enggak. Nah, kemana tuh? Nah, coba kemana? Biasanya tuh kayak dilama-lamain gitu, Pak. Kayak aku pengen kesana atau kesini gitu. Terus pulang paling jam 5 jam 7. Kira-kira apa ya salahnya kalau mau pulang telat kira-kira? Salah nggak ya? salah sih. Yang pertama kan dari yang mungkin orang tua juga merasa cemas sama anaknya. Yang kedua juga mungkin orang tua juga merasa khawatir takutnya anaknya belum bisa jadi dirinya. Ada khawatir berarti ya? Sering? Untuk minggu ini sih lumayan sering ya, Pak. Sebulan kira-kira berapa lama ya? Berapa sering gitu? Dalam seminggu aja deh, Pak. Dalam seminggu itu bisa 4 kali atau 3 kali. 4 atau 3 kali ya? Lumayan sering ya? Kan seminggu 5 hari ya kita belajar. Biasanya kan kita jadwalnya itu berubah ya dari jam 4, jam 3, kemudian jam 12 ya? Siang. Kebanyakan sore itu jam berapa? Sore itu Selasa, Kamis kalau aku yang pagi. Sekarang di 3 hari itu aku mau kumpul. Ya, sebetulnya itu pengalaman baru ya sebetulnya kalau kita emang ada masalah juga itu hal yang biasa lah, biasa belajar. Sempat ditegur nggak sama orang tua? Sering ditegur. Biasanya kayak gimana ditegurnya? Ditanyain gimana jadwalnya atau gimana? Ya, sebetulnya kan katanya mama tanya aja ke wali kelas apa benar nggak anak saya pulang jam segini. Terus mama juga nanya emang pulang asli jam pulang tuh jam berapa sih sampai pulang itu larut malam banget. Ya, sebetulnya wajar sih ya kalau kamu berarti kan pulang mampir dulu kemana ketemu teman dulu kan kayak gitu. Tapi dari hal itu kan berarti ada yang harus kita perbaiki. Kira-kira kalau kamu misalkan tiba-tiba pernah nggak berpikiran nggak pulang gitu, atau mampir ke temennya gitu kemana gitu, pernah nggak? Pernah dong, pastinya juga pernah kayak pengen, apalagi di usia remaja sekarang kayak punya kebebasan yang lebih luas gitu, nggak mau kayak diatur-atur gimana, kayak merasa kalau dunia tuh bisa membawa dirinya sendiri gitu sampai gitu. Jadi pengen misalkan kabur atau kemana gitu ya ke teman kamu setengah jam misalkan karena sering sama ibunya di ini sengajain gitu ya. Pernah juga berpikir kayak gitu ya. Nah kalau misalkan tapi tidak kan melakukan itu kan? Tidak ya? Tidak. Nah tentu kamu melakukan itu ada alasannya ya. Kenapa coba? Alasannya apa? Karena apa coba? Alasan yang tahu mungkin emang pengen merasa bebas gitu. Merasa bebas karena kan apalagi orang tua sekarang itu lah kayak jangan pulang larut malam itu wajar kalau ke anak ceweknya ya. Tapi anak cewek ini kayak pengen merasa bebas dan mau pengen kayak anak cowok lainnya, pengen pulang malam, pengen main malam, makanya itu kayak saya pengen seperti waktu untuk diri saya tuh di jam pulang sekolah. Jadi emang perlu ada waktu ya, jadi emang pasti ada alasan seperti itu. Tapi kan nggak berbuat hal-hal yang aneh ya, dalam arti kan hanya berorganisasi, kemudian pulang ketemu dulu temennya, dan seperti itu ya. Nah kalau kita melihat dari apa yang kita yakini di kelas sebetulnya nilai apa sebetulnya yang tadi kayak terkait apa ya, apa coba kira-kira yang bisa kita berlebihan apalagi yang tadi kita buat tuh jangan berlaku
perilaku berlebihan seperti bercanda berlebihan bukan fisik, dan juga jangan jaga kebersihan. Nah, kebersihan di kelas itu memang harus tetap dijaga sih. Nah kalau yang dengan kaitannya dengan bunga nih sering pulang salah itu terkait apa? Perbuatan perilaku disiplin ya. Berarti pulang tidak tepat waktu. Kira-kira cara memperbaikinya bagaimana? Ya sama-sama juga ada kesadaran diri ya Pak, ada kesadaran diri dalam diri kayak oh yaudah aku nggak bisa gini terus, aku harus berubah kan, nggak mau juga kan setiap hari dimarahin sama mama, harus berubah gitu. Berubahnya juga harus ada dorongan gitu, dorongan diri sendiri, dan juga mungkin dari orang tua pasti punya dorongan gitu. Jangan itu dorongan dari orang tua tuh suka keras gini Pak, kayak jangan terlalu malu pulangnya Ya, itu juga termasuk salah satu dorongan sih. Jadi seolah-olah apa ya menghakimi gitu ya kalau ada orang tua, tapi sebetulnya perlu juga ya motivasi dari orang tua. Nah selain itu gimana caranya supaya bisa tepat waktu nih? Ngaturnya gimana nih supaya kapan kamu bisa lama di sekolah, gimana? Untuk saya sendiri paling saya harus membuat plan gini kayak makanya di sini saya akan berbagi pengalaman aku tentang menari, dan sekarang saya sudah mulai disiplin akan mengatur jadwal bermain, berorganisasi dan belajar. Di sini saya sudah tidak akan lagi terkena omelan rumah karena saya pulang terlambat lagi, karena saya sudah mendisiplinkan diri untuk mengatur jadwal keseharian saya, dan juga saya sudah mulai tidak lagi pulang telat ke rumah karena saya sudah lebih dibatasi untuk bermain di luar dan lebih banyak dan mengatur jadwal untuk bermain. Dan di sini juga orang tua saya memaklumi saya karena saya sudah beranjak dewasa, dan mungkin itu hal yang wajar tetapi harus dibatasi juga. Dan juga saya di sini mengambil banyak pengalaman tentang hal itu, mulai dari bagaimana saya mengatur waktu antara bermain, dan saya juga berpikir bahwa itu hal yang harus dilakukan untuk setiap remaja dari anak dewasa maupun anak-anak untuk mengatur jadwal mereka, yang dimana salah satu kebatasan itu adalah hal yang harus dilakukan, wajib dilakukan oleh semua orang. Dia tahu nggak dipanggil kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Suruh siapa? Suruh temannya ke sini? Iya, suruh bapak tadi. Suruh bapak ditelepon juga ya. Iya gini, kemarin tuh ada beberapa teman kami di kelas bercerita sama bapak. Jadi mereka keberatan nih, ada beberapa waktu yang lalu, mungkin minggu ini ya. Katanya dia sama Kela bercandanya kelewatan. Nah, boleh saya ceritainnya kayak gimana sih bercandanya kelewatan? Kayak gimana bercandanya? Ada bercanda apa? Biasanya kayak gimana gitu? Kadang kalau misalnya aku bercanda tuh emang kita tuh karena udah tahu jokesnya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang lain yang ngedengarnya mungkin terlihat kayak ih apa sih gitu. Cuma dari sama. Iya biasa aja. Karena kita juga kalau misalnya udah ngomong nih, misalnya aku ke Kayla, tapi menurut Kayla tuh biasa aja. Nanti kita tuh bakalan biasa lagi ya. Tapi ada nggak yang dirasakan bahwa pas bercandanya itu ke orang yang berbeda gitu yang salah, ataupun misalkan tiba-tiba nggak hanya berdua, misalkan dia atau ke teman yang lain itu bercandain? Enggak sih, kayak emang paling kayak ya udah ya dekat-dekat Ya, aja. karena masing-masing kita udah tahu ya sifatnya gitu. Jadi emang nggak akan jadi masalah gitu ya buat Iya. kalian. Jadi emang kalau kalian mah nganggapnya biasa saja gitu ya, tapi mungkin dari teman-teman yang lain menganggapnya berbeda. Nah gitu. Nah kira-kira sebetulnya itu kan hal yang biasa ya dalam belajar. Tiba-tiba ini ada temennya yang komplain sebagainya gitu kan. Nah menurut kamu ada yang salah nggak dari yang kamu lakukan kalau misalkan tidak melihat teman yang lain? Kan temannya nggak sama ya kayak dia, ada nggak? ada pasti Yang ada dirasakan. Apa yang dirasakan? Salahnya apa gitu? Ya, mungkin kalau kata orang lain mah kan berlebihan. Cuman kan kita anggapnya juga kita bercanda dan
ada sebagian orang yang ngerti kalau kita bercanda, tapi ada juga beberapa orang yang emang ngeliat itu tuh kayak gak normal gitu, kayak berlebihan, nah gitu. Jadi Ya udah. gimana sudut pandang sih Pak kalau menurut ya gimana orang? Kalau lihat dari itu kan sudut pandangnya ya, berarti kan ada hal-hal yang sebetulnya emang ada yang disebut kurang baik juga, ada mungkin ya persepsinya gitu kan. Nah, tetapi kalau lihat dari sisi keyakinan kelas kita nih, kan kita udah sepakat nih, itu perlakuan itu seperti kemana ya maksudnya? Apakah ke disiplin atau apa ya? Ke sikap dan perilaku Ya, yang berbuat sopan gitu ya. Jadi mungkin pernah juga merasa tidak sopan gitu ke temannya? Pernah. Ada nggak pernah kejadian kamu ditegur itu sama temannya gitu? Ya, atau jadi dimusuhin atau dicuekin itu ada pernah nggak? Karena kita juga kalau teman dekat ya, kalau teman dekat tuh Pak udah saling ngerti kita bercandanya gitu. Kalau misalnya dia juga lagi sensi atau bete, nanti juga pasti jadi baik lagi. Ya, kita juga gak mungkin sampai musuhan kayak lama gitu. Kita juga ngelihat kalau lagi bercanda, kalau aku lagi bercanda ke Kayla tapi kondisi mood Kaylanya lagi gak baik, aku juga nggak akan bercanda sama Kayla. Karena terjadi masalah ya, berarti salah paham juga kalau sama-sama lagi moodnya kurang bagus gitu kan. Jadi emang keyakinan kelas kita kan udah sepakat nih bahwa nilai kelas kita itu bahwa kita harus saling sopan dalam berperilaku dan sebagainya. Nah, kalau kejadian yang tadi misalkan tiba-tiba ada yang nggak seneng, nah kira-kira gimana bagusnya ya membereskannya? Mungkin kita kayak jangan terlalu sering bercanda kayak gitu, terus kan apalagi orang takutnya nganggapnya nanti malah jadi kebiasaan gitu, terus ya paling kita ya udah gitu tahu kondisi juga kalau hari gitu. Terus kalau ada yang marah ngejauhin kamu harus ngapain? Ya paling minta maaf gitu kan, kesalahan kita juga mungkin bercandanya yang kata kita bercanda biasa, tapi kayak kata orang itu bukan bercanda gitu. Tapi yakin ya bahwa apa yang kita sepakati di keyakinan kelas itu bahwa harus berperilaku sopan, kemudian berbicara yang baik ya, seperti itu. Yakin nggak? Yakin ya, harus dilakukan ya. Mudah-mudahan kan ini bagian dari refleksi, nanti Bapak tanya juga ke teman-teman yang lainnya bahwa kita yakin bisa memperbaiki diri lagi berikutnya gitu kan, tetap. Dan kita tahu kapan harus bercanda, kapan serius, karena kan mungkin ada teman-teman juga yang kondisinya yang tadi tuh lagi kurang stabil, lagi banyak pikiran sebagainya gitu. Itu aja sih yang mau Pak obrolin. Jadi yang penting kalau ada hal yang bersinggungan dengan temannya ya kita minta maaf, kemudian bahwa itu bercanda, bukan berarti sesuatu yang memang dilakukan sengaja gitu kan, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Sip, kalau gitu mah udah jamnya pulang ya? Iya. Oke. Makasih ya. Oke, makasih ya. Iya. Gimana? Bunga? Oh, Bunga udah ketemu kemarin. Atau gimana Ratu? Ada apa nih? Jadi aku tuh mau keluarin beberapa kejadian kelas. Kayak akhir-akhir ini teman-teman tuh kayak bercandanya tuh berlebihan terus Kak. Kayak megang-megang hal yang sensitif kayak gitu. Terus aku tuh suka kesel sama mereka tuh kalau misalnya bercanda tuh kayak berlebihan. Oh gitu? Iya. Terus kayak mereka tuh gak ngerasa itu tuh wajar. Jadi rasanya tuh wajar buat dipercandain. Terus aku gak suka. Terus kalau itu Ratu aja atau sama yang lain juga sama kayak gitu? Ngerasa begitu gitu ya? Gak tau sih kalau yang lainnya, karena mungkin mereka juga sama-sama bercanda jadi kayak biasa aja. Iya, gitu. tapi buat aku tuh risih. Marah nggak, sempat marah nggak atau nunggu gitu kalau pas Iya, kejadian? kalau ada salah satu orang yang ngelakuin kayak gitu, kadang aku kayak menghindar terus kayak ngapain gitu, nanya ke dia ngapain kayak gitu. Tapi nggak sempat sampai gimana gitu, jadi
marah-marah atau gimana? Karena aku juga negurnya nggak sampai marah-marah banget kayak Tapi teman yang lain sempat ada yang sampai marah gitu? enggak. Enggak ya, bercanda. Tapi selain itu nggak sampai apa istilahnya kontak fisik gitu ya, marahin enggak ya? Cuman Kesel kayak, aja? iya kesel. Kesel. Kayak apaan sih gitu. Jadi ngelihatnya risih gitu ya kayak gitu. Nah kalau misalkan seperti itu, menurut keyakinan kelas kita itu apa ya yang diyakini sama Perilaku yang tidak sopan. tidak sopan. Nah sebaiknya kalau aku ketemu dengan kejadian seperti itu, sebaiknya gimana gitu? Kalau menurut aku sih ditegur dulu orangnya. Tapi kalau misalnya orangnya masih ngelakuin terus, mungkin dari akunya sendiri aja menghindar dari mereka. Salah satunya menghindar, ya. Pastilah. Salah satunya kan itu hal yang kurang baik ya. Tetapi dari sisi ini kan berarti perlu diingatkan, perlu untuk belajar lagi. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak coba berkomunikasi sama teman-teman yang dianggap, karena tidak hanya dari Ratu, mungkin ada teman-teman yang lain juga yang aduh ini terkait dengan permasalahan yang kita hadapi. Nah, kalau harapan Ratu harusnya kelas kita itu seperti apa sih? Kalau harapan Bercandanya itu harusnya seperti apa? kalau bercanda menurut aku sewajarnya aja, kayak paling yang dari kedua pihak itu nggak ada yang merasa rugi gitu. Jadi sama-sama tahu lah ya batasannya buat bercanda. Baik, nanti sama Bapak coba dikomunikasikan dan mudah-mudahan nanti ada jalan terbaik ya yang tadi Ratu sampaikan. Oh ini harusnya seperti ini gitu kan, mungkin bisa berubah secara perlahan. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup Pak ya. Silahkan balik kelas ya. Makasih ya. Halo semua, jadi di sini saya akan ngasih tahu kepada kalian bahwa dari kejadian kemarin ada peningkatan dari kelas saya sendiri, yang dimana sebelumnya dari teman-teman saya tuh selalu bercanda yang berlebihan dalam hal dalam fisik maupun lisan. Tapi karena setelah kejadian kemarin, kelas saya sekarang jadi lebih kondusif dan saya pun merasa lebih